Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di mata kuliah studi kelayakan bisnis, kita masuk di pertemuan ke-6, di mana pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah aspek analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Studi kelayakan sangat diperlukan oleh banyak kalangan, khususnya bagi para investor selaku pemrakarsa, kemudian bank selaku pemberi kredit, dan pemerintah yang memberikan fasilitas serta peraturan hukum dan perundang-undangan. Yang tentunya kepentingan dari semuanya itu berbeda satu sama lainnya. Investor biasanya mereka berkepentingan dalam rangka untuk mengetahui tingkat keuntungan dari investasi yang dilakukan. Kemudian bank berkepentingan untuk mengetahui tingkat keamanan kredit yang diberikan dan kelancaran pengembaliannya. Sedangkan pemerintah lebih menitikberatkan manfaat dari investasi tersebut secara makro, baik bagi perekonomian, pemerataan kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Mengingat bahwa kondisi yang akan datang itu dipenuhi dengan ketidakpastian, maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu, karena di dalam studi kelayakan terdapat berbagai aspek yang harus dikaji dan diteliti. Sehingga hasil daripada studi tersebut nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, apakah nantinya investasi atau proyek itu layak dikerjakan, ditunda, atau bahkan mungkin dibatalkan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam studi kelayakan itu harus melibatkan banyak tim dari berbagai ahli yang sesuai dengan bidang atau aspek masing-masing. Misalnya, memerlukan ekonom, ahli hukum, psikolog, akuntan, rekayasa teknologi, dan lain sebagainya. Kenapa aspek analisis dampak lingkungan hidup ini sangat penting? Karena nanti AMDAL ini digunakan sebagai bahan bagi perencana dan pengelola usaha sebagai salah satu indikator untuk memutuskan proyek yang akan dilaksanakannya. Kemudian AMDAL ini membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian AMDAL ini memberikan masukan untuk menyusun desain perinci yang bersifat teknis dari usaha dan atau kegiatan atau proyek yang akan dilakukan. Kemudian AMDAL ini memberikan masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha. Dan yang terakhir adalah memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang mungkin ditimbulkan dari investasi, rencana usaha, dan atau proyek yang akan dilakukan. Oke. AMDAL menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 1, AMDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha dan kegiatan. Dan pengertian lainnya mengenai AMDAL, AMDAL adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan itu akan mencemarkan lingkungan atau tidak. Dan jika iya, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya. Kita melihat masalah dari lingkungan hidup, ya. Masalah lingkungan hidup ini muncul karena adanya dinamika penduduk, ya, yang berubah. Kemudian pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana, ini biasanya nanti menimbulkan masalah lingkungan hidup. Misalnya sumber daya alam dieksploitasi secara sembarangan, sehingga ini merusak ekosistem dan juga memberikan potensi bencana bagi masyarakat di sekitarnya. Kemudian 3, kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, sehingga mereka melakukan eksploitasi itu berlebihan, tidak terukur dan tidak teratur, sehingga dampak negatifnya itu sangat besar. Yang keempat, dampak negatif yang sering timbul dan kemajuan ekonomi yang seharusnya positif. Dan yang kelima adalah benturan dari tata ruang. Nah, lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Nah, lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Ini menurut pengertian secara ekologi ya. Akan tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut. Misalnya, lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan sosial, lingkungan buatan, dan lingkungan alam, di mana ketiga subsistem ini saling berinteraksi. Ketahanan masing-masing subsistem ini akan meningkatkan kondisi seimbang dan ketahanan lingkungan hidup, di mana kondisi ini akan memberikan jaminan suatu yang berkelanjutan yang tentunya akan memberikan peningkatan kualitas hidup setiap makhluk hidup di dalamnya. Mengapa harus ada AMDAL? Yang pertama, gitu ya, karena memang undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian. Jawaban yang seperti tadi ini sangat efektif ya untuk memaksa para pemilik proyek yang kurang memperhatikan kualitas lingkungan dan hanya memikirkan keuntungan proyeknya sebesar mungkin tanpa menghilangkan dampak samping yang timbul ya. Jadi mereka terlalu money oriented sehingga mereka tidak memperhatikan dampak negatif yang bisa ditimbulkan kepada lingkungan. Kemudian yang kedua, kenapa harus AMDAL gitu? Karena AMDAL harus dilakukan ya agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek produksi. Manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan, melakukan aktivitas yang makin lama makin mengubah lingkungannya. Pada awalnya, perubahan lingkungan ini belum menjadi masalah. Tapi setelah perubahan itu menjadi di luar ambang batas, maka manusia tidak dapat mentolerir lagi perubahan yang merugikan itu. Pemrakarsa proyek tentu harus membuat AMDAL dengan konsekuensi ia harus mengeluarkan biaya. Tanggung jawab penyelenggara AMDAL ini bukan berarti harus diemban pemrakarsa proyek itu sendiri. Ia dapat menyerahkan penyelenggaraan ini kepada konsultan swasta atau pihak lain atas dasar saran dari pemerintah. Namun, pemrakarsa proyek tetap sebagai pihak yang bertanggung jawab, bukan pihak konsultan swasta sebagai pembuat AMDAL tersebut. Nah, untuk mengukur dampak besar dan penting tersebut, di antaranya digunakan kriteria mengenai hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian luas wilayah penyebaran dampaknya seluas apa, kemudian intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Apakah panjang atau pendek ya dampaknya. Kemudian banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Misalnya flora, fauna, dan yang lainnya. Kemudian sifat kumulatif dari dampak seperti apa. Dan yang terakhir adalah sifat dari dampak yang ditimbulkan. Apakah reversible atau irreversible. Di dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1993 ditetapkan 4 jenis AMDAL. Yang pertama AMDAL proyek, yang kedua AMDAL terpadu atau multisektoral, kemudian AMDAL kawasan dan AMDAL regional. AMDAL proyek yaitu AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral. Contohnya adalah rencana kegiatan pabrik tekstil yang mempunyai kewenangan memberikan izin dan mengevaluasi studi AMDAL-nya adalah Departemen Perindustrian. Kemudian AMDAL terpadu atau multisektoral adalah AMDAL yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksi, serta berada dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Contohnya adalah satu kesatuan kegiatan pabrik pulp dan kertas yang kegiatannya terkait dengan proyek hutan tanaman industri untuk penyediaan bahan bakunya, kemudian pembangkit tenaga listrik uap,
untuk menyediakan energi, serta pelabuhan untuk distribusi produksinya. Di sini terlihat adanya keterlibatan lebih dari satu instansi, yaitu Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan, dan Departemen Perhubungan. Kemudian AMDAL kawasan, yaitu AMDAL yang ditujukan pada satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi. Contohnya adalah rencana kegiatan pembangunan kawasan industri. Dalam kasus ini, masing-masing kegiatan di dalam kawasan tersebut tidak perlu lagi membuat AMDAL-nya, karena sudah tercakup dalam AMDAL seluruh kawasan. AMDAL kawasan, ya contohnya di Indonesia misalnya menetapkan Karawang sebagai kawasan industri. Ya, berarti hal tersebut termasuk ke dalam AMDAL kawasan. Kemudian AMDAL regional adalah AMDAL yang diperuntukkan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya. AMDAL ini biasanya melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi, berada dalam satu kesatuan ekosistem, satu rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah. Contohnya adalah AMDAL regional pembangunan kota-kota baru. Kelemahan AMDAL. Tadi kita sudah membahas ya tentang keuntungan menggunakan AMDAL. Nah, sekarang kita bahas mengenai kelemahan AMDAL. Nah, AMDAL ternyata belum sepenuhnya terintegrasi dengan proses perizinan, ya, sehingga dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh suatu proyek atau investasi tertentu tidak secara optimum bisa dihindari atau ditanggulangi. Kemudian proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Kenapa? Karena terkadang tidak semua perangkat-perangkat yang terlibat, terutama perangkat masyarakat yang seharusnya terlibat pada pengambilan keputusan suatu proyek itu dilibatkan. Biasanya karena ingin cepat, jadi si pihak investor hanya melibatkan orang-orang penting saja yang berhubungan dengan kelancaran proses investasi yang akan dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah terdapatnya berbagai kelemahan di dalam penerapan studi AMDAL. Terutama ketidaktelitian ya lembaga atau orang yang memang bertanggung jawab yang seharusnya bisa membuat AMDAL dengan baik. Nah, sekarang kita ke komponen-komponen AMDAL. Komponen AMDAL ini ada 5 komponen ya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ini ya, PIL. Ini adalah komponen-komponen yang berupa dokumen ya biasanya. Dokumen-dokumen ini ada 5. Yang pertama adalah PIL atau penyajian informasi lingkungan. Kemudian KA, kerangka acuan. Ketiga, ANDAL, analisis dampak lingkungan. Kemudian RPL, rencana pemantauan lingkungan. Dan RKL, rencana pengelolaan lingkungan. Ya, lihat di sini RPL, rencana pemantauan lingkungan, RPL, kemudian rencana pengelolaan lingkungan, RKL, jadi rencana kelola lingkungan. Jadi supaya tidak sama-sama RPL untuk rencana pengelolaan lingkungan ini ya, disingkatnya jadi berbeda dengan huruf-huruf pertama penyusun katanya. Rencana kelola lingkungan. Oke, selanjutnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL yang pertama adalah Komisi Penilai AMDAL. Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat itu berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian di tingkat provinsi berkedudukan di Bapedalda atau instansi pengelola lingkungan hidup provinsi, dan di tingkat kabupaten atau kota berkedudukan di Bapedalda atau instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten atau kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam komisi penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan oleh gubernur dan bupati atau wali kota. Yang kedua, pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah pemrakarsa, di mana pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah masyarakat yang berkepentingan. Maksudnya adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Nah, sistematika pengelolaan lingkungan. AMDAL merupakan suatu proses yang panjang dengan sistematika urutan langkah tertentu. Dan ini merupakan sistematika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986. Adapun langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, usulan proyek. Usulan proyek datang dari pemrakarsa, yaitu orang atau badan yang mengajukan dan bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, penyajian informasi lingkungan. Usulan proyek kemudian mengalami penyaringan yang bertujuan untuk menentukan perlu atau tidak perlu dilengkapi dengan ANDAL atau analisis dampak lingkungan. Penyaringan dilakukan dengan penyajian informasi lingkungan atau disebut PIL, ya, penyajian informasi lingkungan. Kemudian menyusun kerangka acuan. Bila instansi yang bersangkutan memutuskan perlu membuat analisis dampak lingkungan, maka pemrakarsa bersama instansi tersebut harus bisa menyusun kerangka acuan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan bagi analisis dampak lingkungan. Kemudian yang keempat adalah membuat ANDAL. Penyusunan ANDAL ini adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL atau proses perlingkupan. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ke-AMDAL ini adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya. Yang kelima adalah membuat RKL dan RPL. Bila ANDAL telah disusun, maka pemrakarsa dapat melanjutkan dengan membuat rencana pengelolaan lingkungan atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL untuk diajukan kepada instansi yang berwenang. Kemudian yang terakhir adalah implementasi penggunaan proyek dan aktivitas pengelolaan lingkungan bila rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan telah disetujui. Sekarang dokumen rencana kelola lingkungan atau RKL. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan atau RKL merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut, maka upaya pengelolaan lingkungan membackup 4 kelompok aktivitas. Yang pertama adalah pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan melalui pemilihan atas alternatif, tata letak atau tata ruang mikrolokasi, dan rancang bangun proyek. Yang kedua, pengelolaan lingkungan yang bertujuan menanggulangi, meminimalisasi, atau mengendalikan dampak negatif, baik yang timbul di saat usaha atau kegiatan beroperasi maupun hingga saat usaha atau kegiatan berakhir, misalnya rehabilitasi lokasi proyek. Ketiga adalah pengelolaan lingkungan yang bersifat meningkatkan dampak positif, sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain, terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut. Dan yang keempat, pengelolaan lingkungan yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang, atau rusak, baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis, sebagai akibat usaha atau kegiatan. Nah, format dokumen RKL.
latar belakang pengelolaan lingkungan. Yang pertama yang harus ada adalah pernyataan tentang latar belakang perlunya dilaksanakan rencana pengelolaan lingkungan, baik ditinjau dari kepentingan prakarsa, pihak-pihak yang berkepentingan, maupun untuk kepentingan yang lebih luas dalam rangka menunjang proyek pembangunan. Yang kedua adalah uraian secara sistematis, singkat dan jelas tentang tujuan pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan pembakarsa sehubungan dengan rencana usaha atau kegiatan proyek. Yang ketiga adalah uraian tentang manfaat pelaksana pengelolaan lingkungan, baik bagi pemakarsa usaha atau kegiatan, pihak-pihak yang berkepentingan, maupun bagi masyarakat luas. Dan yang keempat adalah uraikan secara singkat mengenai wilayah, kelompok masyarakat, atau ekosistem di sekitar rencana usaha atau kegiatan yang sensitif terhadap perubahan akibat adanya rencana usaha atau kegiatan tersebut. Kemukakan juga secara jelas dalam peta secara jelas ya dengan skala yang memadai. Dibuat peta administratif, peta lokasi, peta topografi, dan lain-lain yang mencakup informasi tentang letak geografis rencana usaha dari kegiatan, kemudian aliran sungai, rawa, dan danau, kemudian jaringan jalan dan pemukiman penduduk, kemudian batas administrasi pemerintahan daerah, dan yang terakhir adalah wilayah, kelompok masyarakat, atau ekosistem di sekitar rencana usaha atau kegiatan yang sensitif terhadap perubahan. Rencana pengelolaan lingkungan. Di sini ada beberapa hal yang harus ada di dalam rencana pengelolaan lingkungan. Yang pertama adalah dampak penting dan sumber dampak penting. Uraikan secara singkat dan jelas komponen atau parameter lingkungan yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar. Dan uraikan secara singkat sumber penyebab timbulnya dampak penting. Apabila dampak penting timbul sebagai akibat langsung dari rencana usaha atau kegiatan, maka uraikan secara singkat jenis usaha atau kegiatan yang merupakan penyebab atau timbulnya dampak penting tersebut. Yang kedua adalah tolak ukur dampak. Jelaskan tolak ukur dampak yang akan digunakan untuk mengukur komponen lingkungan yang akan terkena dampak akibat rencana usaha atau kegiatan. Berdasarkan baku mutu standar, ini biasanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian putusan para ahli yang dapat diterima secara ilmiah, lazim digunakan dan atau lebih ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan. Yang ketiga, tujuan rencana pengelolaan lingkungan. Sebagai misal, contohnya adalah dampak yang secara strategis harus dikelola untuk suatu rencana industri pulp atau industri kertas ya. Misalnya kualitas air limbah, maka tujuan upaya pengelolaan lingkungannya secara spesifik misalnya gitu, mengendalikan mutu limbah cair yang dibuang ke sungai tertentu, khususnya mengenai parameter ukurannya ya sebagai standar mutu limbah cair. Apabila misalnya standarnya di luar ambang batas toleransi, maka hal tersebut harus dihindari. Kemudian diperhatikan misalnya dari pH-nya agar tidak melampaui baku mutu limbah cair sebagaimana yang ditetapkan pemerintah tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan yang sudah beroperasi. Jadi dilihat dampak negatif dari industri tersebut, apakah merusak kualitas air sungai di mana dia membuang limbahnya gitu ya. Maka yang diukur adalah tadi contohnya pH standar dan parameter BOD atau COD-nya. Yang keempat adalah pengelolaan lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan yang diutarakan juga mencakup upaya pengoperasian unit atau sarana pengendalian dampak, misalnya unit pengelolaan limbah. Bila unit atau sarana yang dimaksud dinyatakan sebagai aktivitas dari rencana usaha atau kegiatan. Kemudian lokasi pengelolaan lingkungan. Utarakan rencana lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan sifat dampak yang dikelola.
Sedapat mungkin lengkap pula dengan peta, sketsa, atau gambar. Yang keenam, periode pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan sifat dari dampak penting yang dikelola. Lama berlangsung dari sifat kumulatif dan berbalik tidaknya dampak yang ditimbulkan serta kemampuan pemrakarsa terutama dalam hal tenaga dan dana. Yang ketujuh adalah pembiayaan pengelolaan lingkungan. Pembiayaan untuk melaksanakan RKL ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemrakarsa rencana usaha yang bersangkutan. Biaya yang biasa mungkin timbul itu biasanya mencakup biaya investasi, biaya personal dan operasional, dan biaya pendidikan serta latihan keterampilan operasional. Yang terakhir adalah instruksi pengelolaan lingkungan. Pada setiap rencana pengelolaan lingkungan, cantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peraturan-peraturan perundangan-perundangan tersebut mengatur tentang pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, meliputi peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, kemudian yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang dikeluarkan oleh sektor terkait, keputusan gubernur, bupati, dan atau wali kota, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pembentukan institusi pengelolaan lingkungan tersebut. Upaya pengelolaan lingkungan hidup atau biasa disebut UKL dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau biasa disebut dengan UPL. Proses dan prosedur UKL dan UPL ini tidak dilakukan seperti AMDAL, tetapi dengan menggunakan formulir isian yang biasanya berisi tentang identitas pemrakarsa, rencana usaha dan atau kegiatan, kemudian dampak lingkungan yang akan terjadi, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, serta tanda tangan dan cap.